Kristus untuk berbuah dalam dunia. Aku berakar dan bertumbuh dalam Kristus untuk berbuah dalam dunia. Halo semua, apa kabarnya hari ini adik-adik? Pasti baik, sangat baik, luar biasa. Yes, yes, yes. Jumpa lagi dengan kakak siapa? Kakak Susan. Kita bersyukur hari ini kita kembali melaksanakan ibadah hari Minggu, ibadah sekolah Minggu, jemaat Ebenezer Balikpapan yang dirangkaikan dengan ibadah hari doa sedunia. Seperti biasanya adik-adik, kalau ibadah hari doa sedunia, kita akan mendoakan salah satu negara di dunia. Nah, negara apakah itu? Tahun ini kita akan mendoakan negara Vanuatu. Ada yang pernah ke negara Vanuatu? Belum? Kakak juga belum. Oke, kalau gitu kita akan cari tahu tentang negara Vanuatu. Karena kita akan belajar dan mendoakan negara Vanuatu. Nah, di mana ya letaknya negara Vanuatu? Peta. Mana peta? Nah, ini dia. Ini adalah peta negara Vanuatu. Adik-adik bisa lihat kan? Nah, yang diberikan warna merah adalah negara Vanuatu. Negara ini adalah negara yang berada di Samudra Pasifik. Dikelilingi oleh lautan dan samudra. Negara ini adalah negara merdeka yang terdiri atas desa-desa dan juga pulau-pulau. Dan negara ini juga terkenal dengan pemandangannya yang sangat indah. Kita sudah tahu letaknya. Sekarang bendera negara Vanuatu seperti apa ya? Ya, seperti ini. Bendera negara Vanuatu. Bendera negara Vanuatu berbeda dengan bendera negara kita Indonesia ya. Kalau negara kita Indonesia, benderanya warna merah dan putih. Kalau negara Vanuatu, benderanya terdiri dari beberapa warna. Warna apa aja? Merah, hijau, hitam, dan kuning. Wah, benderanya juga bagus ya. Kita sudah tahu letak dan benderanya. Sekarang iklim di Vanuatu seperti apa ya? Nah, adik-adik, di Vanuatu hanya memiliki 2 musim. Pada bulan November hingga bulan Maret, di sana musimnya musim panas dan lembab. Biasanya akan ada hujan lebat dan angin seperti siklon. Itu musim, apa tadi kakak bilang? Musim panas dan lembab. Nah, yang kedua adalah musim kemarau. Kapan terjadinya? Terjadinya pada bulan April sampai bulan Oktober. Itu musim kemarau. Kurang lebih dengan negara Indonesia ya musimnya. Nah, sekarang hewan di negara Vanuatu tidak ada mamalia yang besar, tidak ada mamalia besarnya. Nah, tahu kan mamalia besar itu seperti apa? Seperti ular berbisa? Tidak ada. Seperti laba-laba? Tidak ada. Tetapi di sana ada babi dan unggas liar. Babi dan unggas liar ini hewan yang banyak ditemukan di sana. Apalagi babi hutan. Di sana sangat penting bagi budaya Vanuatu. Karena gadingnya babi hutan digunakan
sebagai simbol nasional di lambang negara Vanuatu. Adik-adik, selain itu negara Vanuatu juga kaya akan kehidupan laut. Karena di lautnya banyak penyu, lumba-lumba, dan banyak jenis ikan lainnya. Lalu, makanan di Vanuatu seperti apa ya? Nah, di Vanuatu sebagian besar buah dan sayuran yang dibudidayakan secara organik, kecuali yang diimpor ya, yang diambil dari luar negara Vanuatu. Nah, adik-adik tahu daging sapi dari Vanuatu dipercaya merupakan salah satu daging yang terbaik di dunia. Nyami 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 nyami. Nah, adik-adik, pendidikan di Vanuatu sebagian besar anak-anak yang tinggal di daerah pedesaan, mereka tidak bersekolah karena di sana sekolahnya jauh sekali. Jadi beberapa dari mereka yang bersekolah harus berjalan jauh untuk pergi ke sekolah. Bahkan beberapa dari mereka juga ada yang meninggalkan desa untuk masuk ke sekolah yang berasrama. Kasihan ya. Kita tetap doakan mereka semua supaya juga mereka memperoleh pendidikan. Nah, adik-adik, penduduk asli Vanuatu sebagian besar merupakan keturunan Melanesia dan sejumlah kecil berasal dari Polinesia. Tetapi ada juga orang dari kepulauan Pasifik lain yang tinggal di Vanuatu dan juga dari Asia dan negara-negara seperti Inggris, Prancis, atau Amerika Serikat. Mereka juga tinggal di negara Vanuatu. Lalu bahasa yang digunakan di negara Vanuatu apa ya? Apakah bahasa Indonesia? Nah, penduduk Vanuatu berbicara dalam banyak bahasa tradisional. Setiap anak dapat berbicara dengan bahasa lokal di rumah masing-masing. Mereka belajar bahasa nasional di sana seperti bahasa Bislama, bahasa Inggris, atau Prancis. Nah, itu bahasa-bahasa yang mereka pelajari di sekolah. Adik-adik tahu, anak-anak di Vanuatu juga dikenal karena senyum indah alami yang mereka miliki loh. Sekarang kakak juga mau lihat dong senyum indah adik-adik. Mana kasih lihat senyum indahnya? 1, 2, 3. Wah, senyum adik-adik indah, seindah senyum kakak ya. Nah, sekarang waktunya kita siapkan hati dan pikiran kita karena kita akan mulai ibadah Sekolah Minggu Gereja Toraja Jemaat Ebenezer Balikpapan yang dirangkaikan dengan ibadah Hari Doa Sedunia. Kepada kakak-kakak yang bertugas, dipersilahkan. Mari kakak-kakak, adik-adik semua, pada sore hari ini kita akan mulai ibadah kita dalam rangka Hari Doa Sedunia. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah mengumpulkan kami pada sore hari ini. Kiranya Tuhan memberkati di dalam ibadah kami dari awal pertengahan hingga selesainya. Bapa dalam sorga, Engkau berkati kami di sini semua, dan juga Tuhan anak-anak dimanapun mereka berada di dalam dunia ini dan di dalam seluruh dunia. Kiranya Tuhan tetap memberkati, begitu juga Tuhan anak-anak yang ada di Vanuatu, kiranya Tuhan memberkati di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Bapa dalam sorga, kami akan mulai ibadah kami. Amin. Shalom adik-adik, selamat sore, selamat berjumpa kembali dalam ibadah Hari Doa Sedunia Gereja Toraja Jemaat Ebenezer Balikpapan. Adik-adik, mari kita bangkit berdiri, kita memuji Tuhan dengan menyanyi Children Arise and Build.
Children arise and be on the strong foundation now. Children arise and be on the strong foundation now. Children arise and be on the strong foundation now. Jesus, the strong foundation. Kata children diganti dengan kata Vanuatu. Vanuatu rise and be on the strong foundation now. Vanuatu rise and be on the strong foundation now. Vanuatu rise and be on the strong foundation now. Jesus, the strong foundation. Kata Vanuatu diganti dengan kata Indonesia. Indonesia rise and be on the strong foundation now. Indonesia rise and be on the strong foundation now. Indonesia rise and be on the strong foundation now. Jesus, the strong foundation. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan sudah menciptakan keindahan-keindahan di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia, tetapi di negara yang sudah kita dengar tadi, negara Vanuatu dan negara-negara lainnya dengan sangat indah. Iya, betul sekali Kakak Tika. Nah, adik-adik, mari kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah menciptakan dunia yang sangat indah. Mari kita bernyanyi betapa kita tidak bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur ke tanah air jaya dan subur. Lautnya luas, gunungnya megah, menghijau panjang bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Adik-adik, kita masuk dalam votum dan salam. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita hadir di sini. Salam juga. Adik-adik, seperti yang sudah kita dengar tadi, bahwa negara Vanuatu adalah negara yang sangat indah. Tetapi adik-adik, karena letak negara Vanuatu terletak di Samudra Pasifik, ternyata negara mereka juga rawan terhadap bencana alam. Nah, baru-baru ini mereka mengalami bencana alam, angin topan, banjir, dan juga mereka pernah terkena letusan gunung berapi adik-adik. Wah, sedih sekali ya adik-adik. Sampai-sampai rumah mereka berantakan dan kehidupan mereka pun berantakan juga. Tapi mereka percaya bahwa Tuhan selalu menolong mereka. Betul sekali kakak, sama seperti Mazmur pujian kita pada saat ini dari Mazmur 94 ayatnya yang ke-17 yang berbunyi, jika bukan Tuhan yang menolong aku, nyaris aku diam di tempat yang sunyi. Karena Tuhan sudah baik kepada kita sebagai anak-anaknya pasti sangat senang karena kebaikan Tuhan.
Mari kita menyanyi senang jadi anak Tuhan. Firman Tuhan, tapi sebelum itu kita menyanyi kesukaanku belajar firman Tuhan. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami mau mendengarkan cerita firman-Mu. Tolong kami agar kami tenang, siap mendengar dan mau melakukan firman-Mu. Amin. Adik-adik, tadi kita sudah mendengar bahwa negara Vanuatu itu adalah negara yang sangat indah. Dan di sana adalah banyak pulau dan terdiri atas banyak desa-desa. Tetapi karena Vanuatu itu adalah negara yang dengan kondisi gampang terkena bencana gempa bumi atau banjir, angin badai, maka orang-orang Vanuatu itu harus belajar untuk mencari tempat yang bagus untuk membangun rumah. Hari ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan dengan tema membangun di atas dasar yang kuat. Pada suatu hari Tuhan Yesus sedang duduk di bukit bersama orang banyak. Ada bapak-bapak, ada ibu-ibu, ada anak-anak juga. Tuhan Yesus mengajar mereka tentang bagaimana mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, dan mengasihi diri sendiri. Setelah Tuhan Yesus menceritakan banyak ajaran kepada mereka, akhirnya Tuhan Yesus menutup dengan sebuah perumpamaan, yaitu tentang dua orang yang membangun rumah di atas dasar yang berbeda. Orang yang pertama, dia membangun rumah di atas dasar batu. Pernah lihat orang bangun rumah di atas dasar batu? Ya, dicor, semen, ada batunya. Selanjutnya, orang yang kedua membangun rumahnya di atas pasir. Pasir saja, tidak ada batunya. Mereka berdua membangun dan lama-kelamaan dua rumah itu berdiri. Dan orang itu tinggal masuk dalam rumah yang pertama tadi dibangun di atas dasar batu,
yang kedua dibangun di atas dasar pasir. Tiba-tiba masuklah musim hujan. Datanglah hujan yang deras, disertai angin, badai, dan juga terjadilah banjir. Orang-orang yang ada di rumah itu semuanya kira-kira gimana ya saat hujan badai? Ayo, yang tahu adik-adik kira-kira rumah yang mana yang kuat? Di atas batu atau di atas pasir? Batu atau pasir? Ya, benar sekali. Di atas batu. Itulah rumah yang tahan dengan hujan badai. Orang yang tinggal di rumah batu itu dia keluar, dia melihat. Wah, rumah saya selamat, kuat, tidak jatuh, tidak rusak. Tapi orang yang membangun tadinya di atas pasir, dia waktu hujan badai itu dia langsung lari keluar. Karena apa? Rumahnya atapnya jatuh, dinding rumahnya terbawa arus, dan akhirnya dia harus keluar. Rumahnya hancur dan rusak, tidak bersisa, dibawa banjir. Untungnya orangnya selamat. Nah, Tuhan Yesus menceritakan tentang perumpamaan ini bahwa ada dua jenis orang yang mendengarkan firman Tuhan. Yang pertama adalah orang yang membangun di atas dasar batu. Adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan menyimpan dalam hati serta melakukannya. Sehingga kalau ada hujan, angin badai, maka rumah atau hatinya itu kuat dan dia tetap teguh, tidak rusak. Orang yang mendengarkan firman Tuhan tetapi tidak melakukan, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, tidak masuk dalam hati, apalagi dilakukan. Dia seperti orang yang kedua tadi, orang yang membangun rumah di atas dasar pasir. Orang yang membangun rumah di atas pasir itu diumpamakan adalah orang bodoh yang mendengar firman tapi dilewati begitu saja, tidak dilakukan. Maka Tuhan Yesus mengajar orang itu untuk mengajar orang-orang banyak saat itu supaya bisa memilih. Pilihan ada di tangan kita. Nah, adik-adik kira-kira mau milih yang mana? Membangun di atas dasar batu? Good, bagus. Atau membangun di atas dasar pasir? Ayo, coba dipikir. Mau membangun, mendengar firman dengan melakukannya, membangun di atas dasar batu, atau membangun rumah di atas pasir, yaitu mendengar firman tetapi tidak melakukannya. Sudah memilih adik-adik? Ya, kita maunya memilih semua adalah membangun di atas dasar batu. Artinya bahwa kita mendengarkan firman Tuhan yang kita dengar setiap hari, atau kita baca Alkitab, cerita firman Tuhan seperti minggu lalu tentang Daud melawan Goliat. Kita diajar apa? Untuk mengandalkan Tuhan, tidak sombong, dan selalu berserah kepada Tuhan. Atau kita menjadi anak yang hanya dengar, minggu lalu udah dengar, minggu ini udah lupa tentang cerita firman Tuhan. Apalagi kita mau melakukan. Tuhan Yesus ingin kita semua adalah anak-anak yang membangun hidup kita di atas dasar firman Tuhan.
sehingga kita bisa kuat menghadapi segala masalah ataupun apapun yang mengancam atau membuat kita goyang seperti badai tadi. Tetapi kita berdiri di atas dasar firman Tuhan Yesus, kita akan kuat dan kita semakin bertumbuh. Itulah yang Tuhan Yesus inginkan kepada kita. Demikian firman Tuhan saat ini, dan cerita firman Tuhan pada saat ini terambil dari Matius pasal 7 ayat 24 sampai ayatnya yang ke-27. Sudah siap Alkitabnya? Kita baca bersama-sama. 2 macam dasar. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Amin. Adik-adik, untuk merespon firman Tuhan yang sudah kita dengarkan bersama-sama, mari kita menyanyikan Be Good Listener to God's Word. Adik, sebagai tanda solidaritas, kita semua diajak dengan kerelaan hati berbagi berkat Tuhan melalui pengumpulan persembahan HDS yang akan diperuntukkan bagi program kemanusiaan dan pemberdayaan perempuan dan anak di negara-negara anggota HDS yang akan dikirimkan melalui Komisi HDS Internasional, dan untuk pemberdayaan perempuan dan anak di Indonesia melalui PGI. Nats persembahan kita terambil dari Mazmur 50 ayatnya yang ke-23a. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Mari kita menyanyi bersyukur kepada Tuhan. Adik-adik, mama, papa, dan semua, mari kita lipat tangan, kita berdoa syafaat, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Hari ini kami anak-anak sekolah minggu Jemaat Ebenezer Balikpapan bersyukur karena boleh merayakan Hari Doa Sedunia. Tuhan Yesus,
berkati ibadah yang kami sudah naikkan kepadamu. Tuhan Yesus berkati cerita Alkitab yang juga sudah kami dengarkan, supaya boleh kami tanamkan dalam hati kami sebagai anak-anak sekolah minggu. Tuhan Yesus, kami juga sudah memberikan persembahan kami sebagai tanda ungkapan syukur kami kepada Tuhan, dan untuk membantu teman-teman kami dimanapun mereka berada di dalam dunia ini. Berkatilah Tuhan ibadah yang sudah kami naikkan kepadamu, sehingga boleh berkenan di hadapan hadirat Tuhan. Tuhan Yesus, inilah doa kami. Tuhan Yesus, kami membawa teman-teman kami yang ada di Vanuatu dalam pendidikan mereka di sana Tuhan. Engkau tahu keberadaan mereka Tuhan. Teman-teman kami di sana sangat sulit untuk bersekolah. Jamah pemerintah di sana Tuhan, agar mereka boleh mendapatkan pendidikan yang layak seperti yang kami rasakan di tempat ini. Juga perekonomian keluarga mereka Tuhan. Engkau topang supaya mereka boleh merasakan kenikmatan seperti yang juga kami rasakan. Juga ya Tuhan, untuk fasilitas kesehatan teman-teman kami di sana, di negara Vanuatu. Tuhan yang akan melawat mereka melalui tangan-tangan para medis di sana Tuhan, supaya mereka boleh terjangkau, agar teman-teman kami yang mengalami kelemahan tubuh, saudara-saudara kami yang mengalami sakit di sana, boleh merasakan kesembuhan seperti yang dirasakan oleh teman-teman kami yang lain di tempat dimanapun mereka berada Tuhan. Bapa di surga, untuk semua kehidupan teman-teman kami di sana, Engkau jamah mereka Tuhan, satu persatu di negara Vanuatu, supaya boleh merasakan sukacita sama yang seperti kami rasakan. Inilah doa kami Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Tuhan Yesus mengaruniakan bangsa dan negara kami, sehingga kami bisa hidup dengan damai. Semua itu karena Tuhan Yesus menjaga bangsa dan negara kami. Ya Tuhan Yesus, kiranya tetap memberikan hikmat, memberikan kesehatan, kekuatan kepada seluruh pemerintah kami, mulai dari presiden, wakil presiden, sampai kepada RT ya Tuhan. Kiranya Tuhan tetap memberikan hikmat dan kebijaksanaan kepada pemerintah kami, agar pemerintah kami bisa melaksanakan tugasnya dengan baik, dan kami bisa hidup damai di dalamnya. Ya Tuhan Yesus, kami berdoa buat teman-teman kami dimanapun yang mengalami bencana alam, seperti banjir di mana-mana ya Tuhan, seperti yang baru-baru terjadi di Mamuju, di NTT, di Kaltara ya Tuhan, yang baru-baru terjadi. Ya Tuhan, kiranya kasih Tuhan Yesus senantiasa menyertai teman-teman kami, agar teman-teman kami tidak hidup dalam kesedihan, tapi Tuhan selalu melindungi dan menjaga teman-teman kami di sana. Dimanapun bencana yang terjadi saat ini ya Tuhan Yesus, kiranya Tuhan Yesus senantiasa menguatkan teman-teman kami semua. Inilah doa kami Tuhan Yesus, terima doa kami. Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu juga teringat untuk saat ini kondisi kami sedang tidak baik-baik saja, di mana dunia saat ini telah terkena COVID-19. Tuhan Yesus, berkati segala pandemi yang kami alami ini agar cepat berlalu, khususnya untuk kota Balikpapan, di mana kota Balikpapan saat ini juga terkena COVID. Tuhan berkati kami, keluarga kami, agar kami terhindar dari COVID. Tuhan Yesus, kami juga tidak lupa untuk mendoakan tenaga kesehatan yang membantu untuk menangani COVID ini. Kiranya Tuhan memberkati mereka agar dapat menangani COVID dengan baik. Tuhan Yesus, inilah doa kami. Tuhan Yesus, marilah kami datang berdoa untuk seluruh pelayan yang Tuhan pakai di dalam gereja Jemaat Ebenezer ini Tuhan, ya khusus bagi Bapak Pendeta, bahkan majelis, juga WIG, juga kami guru-guru sekolah minggu Tuhan. Kiranya Kau memberkati kami semua Tuhan, beri kami hikmat, beri kami kemampuan, sehingga kami mampu menjadi pelayan firman, bahkan seluruh tugas-tugas yang Tuhan berikan kepada kami Tuhan. Tuhan Yesus, ini doa kami. Tuhan Yesus, kami juga bersyukur, kami anak-anak sekolah minggu
Engkau menolong dan mengasihi kami dalam segala keseharian kami, dalam sekolah, dalam permainan, dalam pertumbuhan kami. Kami mau berdoa buat kami yang mungkin sakit, ada di rumah atau di rumah sakit. Tuhan sembuhkan kami. Bagi yang bersusah hati, berduka, Tuhan hiburkan. Dan kami yang mungkin sedang mengikuti ulangan atau ada yang sedang dalam masa liburan atau yang sedang dalam masa permainan, pertumbuhan, Tuhan selalu menyertai kami. Buat orang tua kami, ayah dan ibu, kiranya mereka terus dipenuhi kasih Tuhan dan menolong kami, mengajar kami untuk bertumbuh menjadi anak-anak yang baik dan juga mengasihi Tuhan Yesus. Inilah doa kami dan kami membawa doa ini dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita mendengarkan petunjuk hidup baru. Matius 7 ayat 24. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Amin. Adik-adik, kita sudah mendengarkan petunjuk hidup baru. Sekarang kita akan memuji Tuhan dengan menyanyi Yesus cinta semua anak. Masuk dalam pengutusan dan berkat. Pergilah, percaya Tuhan selalu menolong kita dan kita terima berkat Tuhan. Tuhan melihat engkau. Amin. Tuhan menjaga engkau. Amin. Tuhan menyayangi engkau. Haleluya. Amin. Adik-adik, mari kita tutup ibadah kita dengan menyanyi More, More, More. We pray.
Jesus. More, more, more. I want more, more, more. More. We praise you. More, more, more. I want more, more, more. More. We praise you. I wanna dance today. I wanna dance today. I wanna dance today. Because of Jesus. More, more, more. I want more, more, more. We praise you. I want more, more, we praise you. I wanna jump today. I wanna jump today. I wanna jump today. Because of Jesus. More, more. I want more, because of Jesus. Lord. Mari semua kita berdoa, kita mengucap terima kasih karena Tuhan sudah menyertai kita dalam ibadah kita berdoa. Kembali lagi Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu bahwasannya Tuhan sudah memberkati kami di dalam ibadah kami hari doa sedunia. Buat anak-anak kami yang ada di tempat ini dan yang ada di seluruh dunia, kiranya Tuhan memberkati. Begitu juga Tuhan, anak-anak di Vanuatu, Tuhan tetap memberkati dan menjaga mereka di dalam kehidupan mereka. Biarlah mereka senantiasa hidup di dalam Tuhan. Bapa dalam sorga, kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kiranya Tuhan memberkati di dalam perjalanan kami menuju ke tempat kediaman kami masing-masing. Kiranya Tuhan tetap menjaga dan melindungi kami. Amin. Adik-adik, selesailah ibadah kita pada hari ini. Kita ucapkan terima kasih kepada kakak-kakak semua yang bertugas. Tuhan Yesus memberkati. Nah, hari ini adik-adik, kita akan disapa oleh Kakak Pendeta Elisa Sisang STH. Langsung saja ya kita panggil kepada Kakak Pendeta Elisa Sisang STH. Kami persilahkan. Shalom adik-adik sekolah minggu. Tuhan Yesus pasti memberkati. Tuhan Yesus pasti sayang. Bagaimana keadaannya adik-adik sekolah minggu di masa pandemi COVID-19 ini? Semoga semuanya sehat, kuat, baik yang ada di sektor 1 maupun yang ada di sektor 2, sektor 3, dan sektor 5. Tuhan Yesus pasti memberkati kita semua. Hari ini, pada sore ini kita akan bersama-sama mengadakan ibadah namanya ibadah Hari Doa Sedunia untuk salah satu negara yang disebut negara Vanuatu. Ini salah satu negara yang membutuhkan doa dari kita. Kita semua disayang oleh Tuhan. Negara kita, negara Indonesia, disayang oleh Tuhan, diberkati Tuhan. Dan kita juga harus mendoakan negara yang sama bahwa disayang oleh Tuhan. Tetapi ada kondisi, ada keadaan yang mereka butuhkan untuk didoakan. Mungkin ada waktunya nanti kita juga akan didoakan oleh mereka. Karena itu kesempatan
pada sore hari ini. Kita bersyukur bahwa Tuhan sudah memberkati kita semua sehingga kita boleh mengikuti doa, ibadah, menaikkan puji-pujian kepada Tuhan, menaikkan permohonan kita kepada Tuhan, sehingga sungguh-sungguh Tuhan memberkati kita semua, dan secara khusus bagi saudara kita yang ada di negara Vanuatu. Tuhan memberkati kita semua. Atas nama pimpinan Majelis Gereja kami mengucapkan selamat kepada kita semua. Tuhan memberkati kita semua, baik yang ada di rumah maupun yang ada di ruangan ini, bahkan di mana saja kita berada. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Kakak Pendeta Elisa Sisang STH yang telah menyapa kita semua dan yang telah memberikan pesan-pesan kepada kita semua. Nah, adik-adik, masih ada satu orang lagi yang akan menyapa kita. Siapa ya? Adik-adik tahu? Benar sekali. Ya, Ketua Sekolah Minggu Gereja Toraja Jemaat Ebenezer Balikpapan. Siapa namanya? Benar, Kakak Stefanus Tonda. Kita langsung saja panggil Kakak Stefanus Tonda. Dipersilakan. Halo, selamat sore semua adik-adik. Berjumpa lagi dengan kita guru-guru sekolah minggu dalam acara kegiatan Hari Doa Sedunia. Yang kami hormati pimpinan Majelis Gereja Toraja Jemaat Ebenezer Balikpapan dan guru-guru sekolah minggu Jemaat Ebenezer Balikpapan bersama adik-adik yang ada di rumah yang mengikuti ibadah Hari Doa Sedunia, dan juga sekaligus kita akan melaksanakan kegiatan ibadah tatap muka di minggu pertama setiap bulan. Nah, adik-adik, saat ini kakak-kakak dilihat tadi ya menggunakan berbagai macam model-model gaya rambut, gaya bajunya dan juga rok, semua menggunakan gaya dari Vanuatu. Nah, kenapa kita menggunakan gaya itu? Karena himbauan dari PGI, kita akan mendoakan mereka sangat kasihan sekali. Jadi pesan-pesan kita untuk adik-adik, jangan lupa berhenti berdoa buat teman-teman kita, bukan hanya di Vanuatu saja, tetapi semua teman-teman yang berada di seluruh dunia. Kita doakan mereka supaya mereka bersama-sama dapat berdoa untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, adik-adik, minggu ini, minggu pertama, kita akan melaksanakan ibadah tatap muka, dan pada minggu kedua akan dilaksanakan ibadah melalui Zoom untuk anak besar dan anak remaja. Selanjutnya seperti itu. Demikian penyampaian dari kami, guru-guru sekolah minggu. Terima kasih buat partisipasinya, dan juga terima kasih untuk kehadiran adik-adik dalam ibadah pada saat hari ini. Selanjutnya kita akan tetap mengikuti melalui di rumah masing-masing. Jangan lupa patuhi protokol kesehatan, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Salam sehat. SMGT luar biasa. Terima kasih Kakak Stefanus Tonda yang telah menyapa kita semua, memberikan pesan-pesan, dan juga memberikan info-info kepada kita semua Sekolah Minggu Gereja Toraja Jemaat Ebenezer Balikpapan. Adik-adik, acara kita sudah mau berakhir, tetapi kita akan melanjutkan dengan aktivitas. Nah, adik-adik mengikuti aktivitasnya di tempat ibadah atau sektor masing-masing ya, yang akan dipandu oleh kakak-kakak guru-guru sekolah minggu Jemaat Ebenezer Balikpapan. Kakak ingatkan, adik-adik harus tetap menerapkan protokol kesehatan. Yang pertama, memakai masker. Yang kedua, menjaga jarak. Yang ketiga, selalu memperhatikan kebersihan tangan
dengan cara mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau menggunakan hand sanitizer. Nah, adik-adik, kita sudah mau selesai acaranya hari ini, tetapi sebelum kita tutup acaranya, kakak-kakak guru sekolah minggu Jemaat Ebenezer Balikpapan akan menyapa dan memberikan ucapan kepada adik-adik semua. Kakak-kakak semuanya dipersilakan bergabung. Selamat hari Minggu. Selamat merayakan Hari Doa Sedunia. Tuhan Yesus memberkati. SMGT Luar biasa. Salam sehat.